Padahal dulu kuli bangunan modal awal cuma sekitar 600.000 untuk bahan baku aja. Kalau alat udah ada dari peninggalan orang tua. Ingat banget pertama laku 100 pieces udah seneng banget. Sekarang paling banyak bisa laku 2000 pieces per hari. Masya Allah, mantap bener. Pertama kita proses pemarutan kelapa ya di sini. Yang diambil kelapa tua khusus memang untuk membuat santan, sama seperti marut kelapa pada umumnya di pasar-pasar gitu kok guys. Diparut sebanyak 50-an kelapa per hari, tergantung pesanan juga. Untuk per adonan itu 3 kelapa aja cukup. Kenapa memilih usaha ini? Sebenarnya terpaksa ya. Dulu kerja kuli bangunan tetapi mengalami kejadian pahit, kecelakaan motor, diinfokan dokter ternyata patah tulang. Akhirnya nggak bisa kerja berat lagi. Memutuskanlah usaha di rumah aja. Nah setelah banyak diparut tadi, kemudian kita masuk pemerasan santannya ya, diumek-umek gitu biar bisa nyampur, nggak ada yang gumpal. Nah tuh disaring aja langsung. Ini khusus santan kentalnya ya. Sisa ampasnya itu biasa dibuat pakan ternak, jadi bisa bermanfaat untuk hewan juga. Kemudian setelah diperas tadi, ini dibuat santan encernya lagi ya untuk pencampuran adonannya nanti. Jadi ada santan kental sama santan encer juga guys. Belajarnya juga sama ibu ya. Sebenarnya ibu sudah memulai tetapi hanya menunggu pesanan saja. Terus saya punya inisiatif mengembangkan gimana caranya ini bisa jadi penghasilan utama keluarga gitu. Jadi apa salahnya kalau dicoba? Berjalannya waktu kita membuat adonan ini sering gagal adonannya. Terus saja kita perbaiki sampai menemukan resep yang pas. Masuk proses adonan ya, ada gula sama garam, terus wijen sama vanili, terus itu santan kental tadi, lalu ini santan encernya. Ini ada tepung terigu sama mentega ya, jadi mau dicampur atau di mixer. BTW in the busway, kita lagi proses pembuatan semprong ya guys. Per adonan ini bikin 3 kilo tepung terigunya, di mixer sampai merata. Sembari itu kita campuri lagi di sini gula sama garam ke dalam ember santan kental. Nah tuh langsung aja dituang ya, di mixer lagi sampai halus dan merata. Kalau sudah merata baru masuk wijen sama vanili yang tadi. Masih inget banget dulu memasarkan pertama itu di pasar-pasar, warung-warung sekitar, grosir juga. Soalnya dulu pernah kerja jadi sales. Kalau bisa dibilang sedikit tahulah, pernah pengalaman. Terus kadang tetangga juga penasaran bikin apa ini. Kadang ada juga yang beli biasanya. Tetapi semua tidak semulus itu juga ya. Sempat juga ada penolakan ketika menawarkan biasanya karena ada merek lain yang sudah masuk di toko tersebut. Terus biasanya tidak menyediakan tempat soalnya udah penuh untuk semprongnya. Tapi saya pantang mundur pastinya. Terus saja ditawarkan di tempat lain sampai banyak yang menerima. Jadi semprong ini peminatnya banyak di kalangan orang tua. Selain itu juga anak muda banyak sekali. Akhir-akhir ini mungkin karena penasaran ya, jajanan jadul ternyata masih ditemui di saat ini. Nah ini tadi wijennya ya, langsung aja dimasukkan tuh. Kalau boleh sedikit cerita, dulu itu kalau tidak salah laku awal paling 100 pieces, naik-naik terus dari hari ke hari, tahun ke tahun. Saat ini paling banyak bisa laku 2000 pieces semprong per hari. Kalau dibilang ya nggak pernah menyangka bisa sampai saat ini. Kalau bukan doa dari orang tua, doa dari teman, doa dari karyawan, doa dari pembeli juga, mungkin tidak akan sampai saat ini. Bersyukur dan senang pastinya. Nah setelah adonan tercampur di mixer tadi, baru deh kita proses pencetakan ya di sini. Jadi alat cetakannya khusus juga, pakai besi baja gitu. Terus kompornya juga khusus memanjang begitu. Wah unik banget ya. Jadi bisa lebih cepat prosesnya. Setelah dituang 1 sendok adonan baru digeser ujungnya, terus muter gitu aja. Kalau sudah mateng langsung diangkat aja pakai tangan manual karena sudah terbiasa. Jadi sudah kebal guys. Oh ya di sini harus selalu standby ya. Soalnya kalau ke toilet pun harus ada yang gantiin. Soalnya bisa gosong katanya nanti. Sempat juga direndahkan dipandang sebelah mata. Jualan kok jajanan jadul gini apa bisa sukses gitu. Saya diam aja nggak bilang apa-apa. Cuma ngebatin dalam hati. Lihat aja nanti saya buktikan dengan tindakan. Kalau apa yang dia katakan itu salah. Jadi saya anggap bahan bakar semangat aja biar bisa terus berkembang ke depannya. Wah keren banget. Nah hasilnya seperti ini ya. Teksturnya kriuk-kriuk, kres-kres. Manisnya juga pas. Warnanya agak kecoklatan atau golden brown karena di sini menggunakan bahan yang aman dan original pastinya ya guys. Moral story-nya adalah gagal bukan akhir tapi awal dari pelajaran. Setiap jatuh adalah kesempatan untuk bangkit dengan strategi yang lebih baik. Hidup bukan tentang berjalan mulus setiap saat, tapi seberapa kuat kita bertahan dan bangkit saat tantangan datang. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada yang meniru bagaimana? Boleh enggak apa-apa karena rezeki itu kembali dari Allah. Boleh semua usaha bisa ditiru. Tapi kan udah takdir rezeki masing-masing. Jadi nggak khawatir sama sekali seperti pedagang di pasar jejer-jejer punya rezekinya masing-masing. Semakin kita ikhlas itu akan menambahkan rezeki kita. Masya Allah, baik banget ya guys. Nah ini tinggal di packing-packing aja, siap untuk dikirim sesuai permintaan pelanggan. Oke, buat teman-teman yang mau nyobain bisa dikirim-kirim ya, hubungi di sini aja. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.